Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuni Lestari. Saya dari kelompok 5, pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pertama, yaitu tentang sistem pengajaran metode qiraati pada bagian B, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, setelah kegiatan klasikal sudah selesai, semua murid akan masuk ke dalam kelasnya dan mengikuti pembelajaran selanjutnya selama 1 jam. Dengan sistem pembelajaran yang pertama adalah klasikal praga awal. Pada kegiatan itu, seorang guru mengajarkan kepada santri dengan menggunakan alat praga dengan cara menerangkan dan memberikan contoh. Kemudian anak akan mengikutinya secara bersama-sama, dan sewaktu-waktu guru akan menunjuk salah satu muridnya untuk membaca sendiri, sementara yang lain memperhatikan bacaan dari temannya dengan cara tidak dituntun. Klasikal praga awal ini berlangsung selama 15 menit. Yang kedua adalah individual. Kegiatan individual dilaksanakan setelah para santri belajar dengan menggunakan alat praga. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu santri membaca jilid atau buku qiraati di depan guru secara bergantian, sementara yang lainnya diberi tugas untuk menulis. Kegiatan ini berlangsung selama 30 menit. Yang ketiga adalah klasikal praga akhir yang berlangsung selama 15 menit akhir. Klasikal praga akhir adalah pembelajaran dengan menggunakan praga yang kedua kalinya. Pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan klasikal praga awal. Bedanya hanya pada pembacaan halaman praga. Kalau klasikal praga awal, guru mengajarkan materi praga dari halaman pertama sampai akhir. Nah, sedangkan klasikal praga akhir, pengajaran Al-Quran dengan praga dari halaman terakhir sampai awal, sesuai dengan materi praga yang dibaca pada klasikal praga awal. Nah, yang ketiga adalah tahapan dan langkah-langkah penerapan metode qiraati. Yang pertama adalah pra-qiraati. Kelas pra-qiraati atau yang biasa disebut dengan prateka dikhususkan untuk anak-anak yang berusia di bawah 4 tahun. Kegiatan pelajaran di kelas prateka diawali dengan nyanyian dan tepuk Islami. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian anak agar kegiatan belajar mengajar terlihat menyenangkan. Nah, setelah itu guru mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan alat praga yang berbentuk kertas kotak yang bertulisan huruf hijaiyah dengan cara memperlihatkan satu persatu, dua dan tiga huruf tanpa mengurangi bacaannya. Mengurangi bacaan secara cepat, tepat, lancar, dan benar. Setelah itu, santri mengikuti bacaan guru dengan serempak. Sesekali guru menyuruh salah satu santri untuk membaca sendiri. Yang B adalah jilid 1-6. Nah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada jilid 1-6 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama murid belajar
membaca Al-Quran dengan menggunakan alat peraga selama 15 menit atau disebut dengan peraga awal. Tahap kedua adalah santri membaca jilid atau buku qiraati secara bergantian atau individual selama 30 menit, sementara santri yang lain menulis. Nah, tahap ketiga adalah santri membaca peraga 2 kali atau peraga akhir selama 15 menit. Kemudian guru dan santri membaca doa sesudah belajar dan memberi nasihat kepada santrinya. Yang C adalah Al-Quran kelas. Kelas Al-Quran dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan tadarus, gharib, dan tajwid. Adapun pelaksanaan pembelajarannya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, guru mengajarkan santri dengan cara membaca peraga gharib bersama-sama, kemudian diuraikan. Yang kedua, santri membaca Al-Quran secara bersamaan beberapa ayat. Guru menyimak, kemudian santri disuruh membaca satu persatu ayat dengan disimak oleh guru. Yang ketiga adalah santri maju ke depan dengan membawa jilid dan prestasi untuk ngaji dan guru dengan guru secara bergantian. Sementara santri yang lain belajar untuk persiapan mengaji sambil menunggu teman yang sedang maju. Yang keempat adalah setelah selesai mengaji, guru mengajarkan santri peraga yang kedua kalinya. Kemudian guru dan santri membaca doa selesai belajar. Setelah berdoa, guru memberi nasihat kepada santrinya. Yang keempat adalah finishing. Kelas finishing terdiri dari santri yang sudah menghatamkan Al-Quran sampai 30 juz, yang sudah menguasai materi gharib, tajwid, dan materi penunjang. Kegiatan pembelajaran kelas finishing ini sifatnya seperti teliti, terutama dalam bacaan Al-Qur'annya dan materi-materinya, supaya santri tidak lupa untuk persiapan imtihan akhir santri. Nah, yang keempat adalah prinsip-prinsip dasar dan visi misi qiraati. Prinsipnya yaitu yang pertama adalah prinsip yang dipegang oleh guru atau ustazah, yaitu tiwagas, teliti, waspada, tegas. Yang kedua, dakun, tidak boleh menuntun. Prinsip yang kedua adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh santri. Yang pertama, cara belajar santri aktif. Yang kedua, lancar, cepat, dan benar. Visi qiraati yang pertama adalah membudayakan membaca Al-Quran dengan tartil, dan misi qiraati adalah mengadakan pendidikan qiraati untuk menjaga, memelihara kehormatan dan kesesuaian Al-Quran dari bacaan yang tartil. Yang kedua, menyebarkan ilmu dengan memberi ujian memakai buku qiraati hanya bagi lembaga-lembaga atau guru-guru yang taat, patuh, amanah, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh koordinator. Yang ketiga adalah mengingatkan para guru agar berhati-hati jika mengajarkan Al-Quran. Kelebihan dan kekurangan metode qiraati. Kelebihannya yaitu siswa walaupun belum mengenal tajwid tetapi sudah bisa membaca Al-Quran secara tajwid, karena belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain. Yang kedua adalah dalam metode tersebut terdapat prinsip untuk guru dan murid. Kelebihan yang ketiga adalah setelah hatam,
meneruskan lagi bacaan goribnya. Kelebihan yang keempat adalah jika santri sudah lulus 6 jilid beserta goribnya, maka dites bacaannya, kemudian setelah itu santri mendapatkan syahadah jika lulus tes. Sedangkan kekurangannya adalah bagi yang tidak lancar, lulusnya juga akan lama, karena metode ini lulusnya tidak ditentukan oleh bulan atau tahun, melainkan kemampuan membaca seseorang. Nah, pembahasan yang kedua adalah metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Metode Iqra ini disusun oleh Ustaz As'ad Human yang berdomisili di Yogyakarta. Metode Iqra dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaannya atau membaca huruf Al-Quran dengan fasih. Bacaan langsung tanpa dieja dan lebih bersifat individual. Cara belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra ini pernah dijadikan proyek oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai upaya untuk mengembangkan minat baca terhadap kitab suci Al-Quran. Kekurangan dan kelebihan metode Iqra. Kelebihannya adalah yang pertama, adanya buku atau modul yang mudah dibawa dan dilengkapi oleh beberapa petunjuk teknis pembelajaran bagi guru serta pendidikan dan latihan guru agar buku Iqra dapat dipahami dengan baik oleh guru dan menerapkan metode dengan baik dan benar. Yang kedua adalah cara belajar siswa aktif. Menuntut siswa yang aktif, bukan guru. Siswa diberikan contoh huruf yang telah diberi harokat sebagai pengenalan di lembar awal. Dan setiap memulai belajar, siswa dituntut untuk mengenal huruf hijaiyah tersebut. Pada permulaan, siswa langsung membaca huruf-huruf tersebut secara terpisah untuk kemudian dilanjutkan ke kata dan kalimat secara gradual. Jika terjadi kesalahan baca, guru memberikan kode agar kesalahan tersebut dibenarkan sendiri dengan cara mengulang bacaan. Yang ketiga adalah bersifat privat atau individual. Setiap siswa menghadap guru untuk mendapatkan bimbingan langsung secara individual. Jika pembelajaran terpaksa dilakukan secara kolektif, maka guru akan menggunakan Iqra klasikal. Yang keempat adalah menggunakan sistem asistensi, yaitu santri yang lebih tinggi tingkat pembelajarannya membina siswa yang berada di bawahnya. Meski demikian, proses kelulusan tetap ditentukan oleh guru dengan melalui ujian. Yang kelima adalah guru mengajar dengan pendekatan yang komunikatif, seperti dengan menggunakan bahasa peneguh saat siswa membaca benar, sehingga siswa termotivasi dan dengan teguran yang menyenangkan jika terjadi kesalahan. Kekurangan metode Iqra. Yang pertama adalah bacaan tajwid tidak dikenalkan sejak dini. Yang kedua, tidak dianjurkan menggunakan irama. Yang ketiga adalah anak kurang tahu istilah atau nama-nama bacaan dalam tajwid. Langkah-langkah penerapan metode Iqra. Setiap metode pembelajaran yang digunakan tentu memiliki metode tersendiri. Namun secara umum, metode pelaksanaan pembelajaran untuk membuka pembelajaran itu sama.
seperti pemasangan niat, berdoa, berwudu dan lain-lain. Namun kegiatan intinya yang memiliki teknik atau langkah-langkah masing-masing yang berbeda setiap metode pembelajaran. Nah, adapun tahap-tahap metode Iqra, yang pertama adalah at-thariqah bil muhakkah, yaitu ustadz atau ustazah memberikan contoh bacaan yang benar dan santri menirukannya. At-thariqah bil musyafahah, yaitu santri melihat gerak-gerik bibir ustadz atau ustazah dan demikian pula sebaliknya, ustazah atau ustadz melihat gerak-gerik mulut santri untuk mengajarkan makhrajul huruf serta menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf untuk melihat apakah santri sudah tepat dalam melafalkan atau belum. Tahap yang ketiga adalah at-thariqah bil kalamis sharih, yaitu ustazah atau ustadz harus menggunakan ucapan yang jelas dan komunikatif. Tahap yang terakhir adalah at-thariqah bisual bimaqo sidit ta'limi, yaitu ustadz atau ustazah mengajukan pertanyaan pertanyaan dan santri menjawab, atau ustadz atau ustazah menunjuk bagian-bagian huruf tertentu dan santri membacanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebih jelasnya teman-teman membaca makalahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.